Assalamualaikum, salam satu hati. Kembali lagi bersama channel Republik Honda. Video ini tentang tata cara pengajuan restrukturisasi atau keringanan dampak COVID-19 pada leasing Adira. Saya apresiasi kepada leasing Adira yang telah memberikan keringanan kepada nasabahnya. Ini Adira menurut saya bagus, jelas untuk restrukturisasi atau keringanan untuk nasabahnya. Ini benar-benar jelas dapat meringankan nasabahnya. Oke, kita baca sebagai bentuk kepedulian Adira atas pandemi virus corona COVID-19 yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka sahabat setia Adira Finansi yang terdampak langsung pada pandemi COVID-19 dapat mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan dengan skema perpanjang waktu angsuran dan penundaan sebagian pembayaran. Siapa yang berhak mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan? Yang pertama, sahabat yang terdampak langsung pandemi COVID-19 dengan nilai pembiayaan pokok hutang di bawah 10 miliar. Yang kedua, sahabat yang merupakan pekerja sektor informal dan atau pengusaha UMKM yang usahanya terkena dampak langsung pandemi COVID-19. Yang ketiga, tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 per tanggal pada saat pemerintah RI mengumumkan pandemi COVID-19. Yang keempat, pemegang unit atau kendaraan tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau digadaikan. Yang kelima, kriteria lain yang ditetapkan oleh Adira Finansi. Bagaimana cara mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan akibat COVID-19? Klik dan isi formulir di bawah ini untuk melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan secara online. Di sini diklik, tapi saya klik kadang gangguan. Untuk supaya tidak ada gangguan, Anda nasabah langsung datang ke kantor Adiranya supaya nanti diarahkan oleh pihak Adiranya agar bisa langsung online untuk mendaftarkannya. Karena untuk pendaftaran harus memakai formulir ini atau website ini ya guys. Pengajuan restrukturisasi dapat dilakukan mulai bulan April. Jadi programnya April 2020. Petugas Adira Finansi akan menghubungi sahabat melalui telepon atau email yang sahabat daftarkan untuk mendiskusikan solusi terbaik bagi sahabat Adira. Selama menunggu persetujuan restrukturisasi agar dapat tetap melakukan pembayaran angsuran seperti biasanya. Tolong jangan di skip dulu ya guys, karena ini nanti ada penting. Bagaimana ketentuan program restrukturisasi atau keringanan untuk sahabat yang telah mendapatkan persetujuan oleh Adira Finansi? Nah, ini adalah program restrukturisasi atau keringanan dari Adira. Yang pertama, sesuai dengan kesepakatan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) perihal adanya pembayaran sebagian angsuran selama tenggang waktu tertentu. Maka pada saat permohonan restrukturisasi disetujui, sahabat perlu melakukan pembayaran sebagian angsuran atau bunga sejumlah yang pertama 350.000 per kontrak untuk pembiayaan motor baru. Jadi yang kredit motor baru yang ke dealer itu bayar Rp350.000. Dan informasi dari teman saya yang sudah daftar itu sangat meringankan. Karena apa? Waktu itu teman saya angsuran sekitar 1 juta lebih, diberi keringanan 2 bulan oleh pihak Adira, cuman bayar 350.000 untuk motor yang baru.
Jadi baiknya itu denda itu tidak ada, jadi cuman bayar 350.000 2 bulan. Untuk 2 bulan bayar cuman 300.000. Tapi enaknya di sini yaitu nama kita di by checking Adira di bank manapun itu nama kita baik. Jadi tidak, biasanya kan kalau denda lebih dari 2 bulan itu nama kita jelek di by checking di bank mana aja. Lanjut, 250.000 per kontrak untuk pembiayaan motor bekas. 250.000 motor bekas kredit. 1.500.000 per kontrak untuk pembiayaan mobil baru. 1.250.000 per kontrak untuk pembiayaan mobil bekas. Semua ada aturannya di sini, motor baru, motor bekas, mobil baru, dan mobil bekas. Yang kedua, pembayaran pada sebagian angsuran atau bunga tersebut di atas akan diperhitungkan dalam pembayaran kewajiban sahabat selanjutnya. 3. Denda untuk periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 akan dihapus. Wow, denda akan dihapus ya guys, tapi nanti kebijakan Adira, jadi ada yang diterima, ada yang juga yang tidak diterima pengajuan restrukturisasinya atau keringanannya. Yang keempat, pembayaran angsuran berikutnya dapat dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2020 dengan pilihan perpanjang tenor sampai dengan 12 bulan untuk mengurangi jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar. Jadi untuk pembayaran angsuran berikutnya dapat dilaksanakan paling lambat bulan Juni ini dengan pilihan perpanjang tenor. Nanti kalau sudah melewati bulan Juni itu bisa perpanjang tenor ataupun perpanjang tenor sampai dengan 12 dan pengurangan angsuran. Tapi itu nanti ya guys, nanti nasabah jika kontraknya sudah habis nanti kontraknya. Tapi semoga saja ini bulan puasa sudah hilang corona, karena puasa itu insya Allah penyakit pada hilang. Karena dimana kalau puasa itu bisa menghilangkan penyakit, kata kiai saya guys. Yang kelima, untuk penjelasan lebih detail mengenai perhitungan di atas dapat ditanyakan ke kantor cabang Adira Finansi tempat sahabat bertransaksi. Jadi lebih jelasnya jangan tanya di saya di YouTube ini, tapi langsung tanya ke kantor biar jelas, barangkali nanti ini saya salah. 6. Sahabat harus datang dengan membawa unit kendaraan yang dijamin ke kantor cabang Adira pada saat penandatanganan secara langsung perjanjian restrukturisasi. Yang keenam itu untuk mendaftarkannya itu membawa unit kendaraannya. Jadi unit motornya, contoh motornya harus dibawa ke Adira untuk mendaftarkan restrukturisasi. Yang ketujuh, ketentuan ini dapat berubah dengan pemberitaan lebih lanjut, dan ketentuan ini dapat berubah dengan pemberitahuan lebih lanjut. Yang 8, program berlaku mulai April. Program ini bermulai April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Jadi yang belum daftar, yang benar-benar kena dampak untuk konsumen Adira itu segera daftar. Program ini berlaku karena April sampai dengan bulan Mei. Jadi pantas teman saya itu mendapatkan 2 bulan, tapi tetap 2 bulan itu nanti diajukan ke pusat, yang ACC adalah dari pusat. Selanjut, tolong jangan di skip dulu ya guys. Apa saja ketentuan umum lainnya bagi sahabat yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi pembiayaan agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Bagi sahabat yang tidak terdampak nih, yang penting ini nih, banyak yang bertanya. Bagi sahabat yang tidak terdampak pandemi COVID-19 tetap melakukan pembayaran angsuran. Jadi yang tidak terdampak atau tidak di ACC itu tetap melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian agar sahabat terhindar dari sanksi, denda, dan catatan negatif di dalam sistem laporan informasi keuangan. Jadi tetap nanti kalau yang tidak terdaftar sahabat Adira itu tetap bayar angsuran. Karena apa, ini ada agar terhindar dari sanksi denda. Jadi denda masih jalan jika yang tidak terdaftar dampak COVID-19. Ini seperti saya juga ada di Adira,
itu tetap bayar, karena biasanya untuk yang PNS ataupun yang mempunyai gaji yang tetap itu tidak bisa di ACC karena pendapatannya masih berjalan, karena banyak yang daftar walaupun masih penghasilan tetap, banyak yang daftar. Jadi kadang mungkin bingung, yang nggak tahu lah, pokoknya tanya aja ke pihak Adiranya. Informasi penting lainnya nih, penting dapat kami sampaikan bahwa Adira Finansi tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada sahabat. Adira tetap beroperasi, mau yang kredit, yang mau kredit motor baru masih tetap jalan. Lanjut, untuk pembayaran angsuran selain melalui semua kantor cabang Adira juga dapat dilakukan melalui aplikasi Adiraku, kantor pos, Indomaret, Alfamart, transfer ke virtual bank Danamon dan dari bank manapun juga, serta ATM, SMS, bank, dan mobil banking dan Danamon. Jadi untuk pembayaran bisa semua, Alfamart, Indomaret bisa. Kami sarankan kepada para sahabat Adira agar selalu mengikuti informasi resmi dari Adira Finansi, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoak. Jadi jangan mudah terpercaya dengan informasi yang hoak. Ini Adira, nanti linknya saya taruh di bawah, nanti biar para penonton, para subscriber guruku yang baik hati, ini nanti ada linknya, nanti saya taruh di deskripsi ya guys, nanti biar baca sendiri. Dan kalau mau daftar silahkan daftar, ada formulirnya. Sertakan melaporkan ke Adira, terus lanjut, serta melaporkan kepada Adira Finansi apabila terdapat karyawan atau mitra eksternal Adira Finansi yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi masih mending langsung tanya, atau di sini cukup lengkap ya guys. Lanjut, info lebih lanjut dapat menghubungi kantor cabang Adira Finansi dimanapun sahabat terdaftar sebagai debit atau telepon ke Dering Adira Finansi 1500511 atau email ke customercare@adira.co.id. Oke, di sini cukup. Semoga bermanfaat. Ini nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jika mau tanya-tanya, ini adalah link dari Adira resmi. Jadi Anda mau tanya jangan tanya kepada saya guys. Ini ada nomor telepon, juga ada nomor email ada. Ini saya hanya membacakan, memberikan kabar kepada nasabah Adira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam satu hati.